Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farul Fauzan dari kelompok 14. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari implementasi algoritma yang kami pilih dari mata kuliah desain algoritma analisis algoritma. Baiklah, kita langsung masuk ke pendahuluannya. Di era digital sekarang ini, fitur pencarian teks sangatlah dibutuhkan di hampir setiap aplikasi, mulai dari katalog lagu, perpustakaan digital, hingga media sosial. Proses pencarian ini sangat bergantung pada algoritma pencocokan string yang digunakan, di mana performa algoritma akan berpengaruh langsung pada kecepatan dan ketepatan pencarian data. Salah satu algoritma dasar yang sering dijadikan fondasi adalah brute force string matching. Walaupun algoritma ini sederhana dan dikenal kurang efisien untuk data besar, kami tertarik untuk menganalisis secara langsung kinerjanya pada sistem pencarian sederhana berbasis data lagu dan artis yang telah kami buat. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk menguji serta mengimplementasikan performa algoritma brute force string matching secara nyata. Kami ingin memahami secara langsung kelebihan dan kekurangan algoritma ini saat digunakan pada data, lagu, dan artis, serta melatih diri mengaplikasikan teori yang sudah kami pelajari di dalam kelas. Harapan kami, dengan melakukan eksperimen mandiri, kami bisa mendapat gambaran yang lebih nyata mengenai efektivitas dan efisiensi brute force untuk berbagai kebutuhan pencarian. Adapun tinjauan pustakanya sebagai berikut. Dari tinjauan pustaka yang kami lakukan, menurut Cornejo, Aparicio, dan rekan-rekan, brute force masih cocok untuk data kecil karena sederhana dan stabil. Namun untuk data besar lebih baik menggunakan algoritma hybrid. Layustira dan Istiono menunjukkan bahwa Boyer-Moore jauh lebih efisien pada teks panjang, meskipun brute force masih relevan pada aplikasi sederhana dan mudah diimplementasikan. Sementara itu, dari makalah Avicenna Abimanyu, kami memahami bahwa brute force memang sangat mudah dipraktikkan untuk kasus sederhana, namun kurang efisien bila dataset besar. Selanjutnya kita masuk ke metodologinya. Pada tahap metodologi, kami menerapkan metode penelitian eksperimen. Pertama, kami menyiapkan dataset berupa 50 lagu dan artis yang disimpan dalam file teks. Setelah itu, kami membangun program sederhana menggunakan Python yang bisa menerima input kata kunci dari pengguna dan mencari kecocokan di antara baris data tersebut menggunakan algoritma brute force secara case insensitive. Untuk memudahkan pemahaman kami yang membuat flowchart yang menggambarkan langkah-langkah utama proses pencarian, mulai dari membaca data, menerima input pola, mengecek kecocokan setiap baris, mencatat hasil, hingga menampilkan output kepada pengguna. Waktu eksekusi pencarian kami ukur untuk melihat performa algoritma secara empiris. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi yang saya bawakan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rehan Qadir Mahmud. Sebagai ketua kelompok, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Andi Muhammad Farul Fauzan sebelumnya. Setelah kami menjelaskan metodologi, kami akan mengimplementasi. Setelah program selesai diimplementasikan, kami melakukan serangkaian pengujian dengan berbagai skenario pencarian. Kami melakukan serangkaian pengujian dengan berbagai skenario pencarian seperti mencari kata kunci yang umum, nama artis tertentu, frasa panjang, serta pola yang tidak ada di data.
Dari hasil eksperimen, algoritma brute force mampu menemukan pola yang dicari dengan sangat cepat dan akurat pada dataset yang kecil. Waktu eksekusi rata kurang dari 1 milidetik untuk 50 data lagu dan artis. Semua pencarian berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan. Namun, dari analisis yang kami lakukan dan juga berdasarkan dari referensi pustaka, kami menyadari bahwa performa brute force sangat bergantung pada ukuran data. Ketika dataset diperbesar, waktu pencarian akan meningkat signifikan karena algoritma ini harus memeriksa setiap posisi kemungkinan tanpa optimisasi tambahan. Selain itu, pada pola pencarian yang sangat pendek, hasil yang didapat bisa sangat banyak dan kadang kurang relevan. Hal ini menjadi catatan penting jika sistem ingin dikembangkan untuk data berskala besar atau penggunaan real time. Untuk kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa algoritma brute force tree matching masih sangat layak digunakan untuk aplikasi pencarian teks sederhana dan sebagai dasar pembelajaran algoritma. Kelebihannya adalah kemudahan implementasi, stabilitas hasil, dan fleksibilitas dalam memodifikasi kode. Namun untuk aplikasi berskala besar sistem real time atau kebutuhan pencarian kompleks, sistem sangat disarankan untuk mulai beralih ke algoritma yang lain yang lebih efisien seperti Boyer-Moore atau KMP. Pengujian dan perbandingan dengan algoritma lain menjadi langkah pengembangan yang sangat potensial ke depannya. Dan sebagai syarat pengembangan, sistem ini bisa diuji pada dataset yang jauh lebih besar untuk melihat batas efisiensi brute force secara nyata. Fitur pencarian juga bisa dikembangkan menjadi multi keyword serta menambah kemampuan fungsi search agar lebih ramah terhadap kesalahan pengetingan. Selain itu, mengembangkan sistem menjadi aplikasi web atau mobile juga sangat menarik agar manfaatnya bisa disarankan oleh lebih banyak pengguna. Dan terakhir, menurut kami penting juga untuk membandingkan brute force tidak hanya dengan Boyer-Moore, tapi juga dengan algoritma tree matching yang lain yang lebih modern, supaya bisa dievaluasi dari berbagai aspek, misalnya dari segi konsumsi memori, kemudahan pemrograman, dan kebutuhan sumber daya secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai ketua kelompok Rehan Kodim Hamud mewakilkan kelompok saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.